Ya, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Kalau tadi sebelum kita bahas mengenai pertidaksamaan linear, sekarang kita bahas mengenai pertidaksamaan kuadrat. Nah, bentuk pertidaksamaan kuadrat itu ini: ax kuadrat plus bx plus c lebih dari y, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari y, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan y, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan y. Nah, di sini pertidaksamaan kuadrat salah satu alasannya adalah karena pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. A, B, C ini ada A, B. Ideal nanti adalah bilangan ya, akan diganti dengan bilangan gitu. Anggota bilangan bulat gitu. Sedangkan X dan Y ini menjadikan variabel. Nah, untuk agar kita tahu ya bagaimana sih kalau bentuk pertidaksamaan kuadrat grafiknya gitu. Nah, dia akan berbentuk parabola. Nanti akan kita buat ini ya. Parabolanya itu ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nih gambar gini. Parabola terbuka ke atas maksudnya begini. Tuh. Nah, ini kalau parabola terbuka ke bawah, dia terbukanya ke arah bawah. Bagaimana kita menentukan kapan dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kita lihat dari nilai A di sini. Nilai dari koefisien dari suku X kuadrat. Jika nanti A di sini dia adalah bilangan positif atau A-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, berarti A-nya ini koefisien X kuadratnya akan bernilai negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Oke, dari situ. Nah, sekarang kita buat bagaimana untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini. Kita buat contohnya di sini ya. Buatlah daerah penyelesaian. Kita buat di sini pertidaksamaan kuadratnya bentuknya Y kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, sebelumnya bentuk ini kurang dari sama dengan kita ubah dulu ke bentuk sama dengan ya. Karena nanti kalau untuk yang pertidaksamaannya kita tinggal cari wilayah wilayah daerahnya aja. Wilayah atau daerah arsirannya yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke. 4 min X kuadrat sama dengan Y. Ibu balik nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja ya. Di sini kita tentukan dulu berapa nilai A, B, dan C-nya. Kita lihat di sini, A ini adalah koefisien dari suku X kuadrat. Berarti di sini koefisien dari suku X kuadrat adalah min 1. B itu adalah koefisien dari suku X. Nah, B di sini kan di sini enggak ada suku X, berarti nilai B-nya adalah 0. Sedangkan C itu adalah konstanta. Konstanta, dia enggak ada variabelnya. Di sini konstantanya adalah 4, berarti C-nya sama dengan 4. Itu. Nah, langkah ya. Ada 3 langkah. Yang pertama, untuk membuat grafik, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, seperti tadi, di pertidaksamaan linear, titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan di sini, Y-nya ganti dengan 0. 4 min X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini min X kuadrat pindahkan jadi plus ya. Jadi X kuadrat sama dengan 4. Berarti X-nya, ini kan X kuadrat. Maka X-nya sama dengan plus minus akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti X-nya sama dengan plus minus 2. Nah, berarti kita dapat 2 titik potong. Yang X-nya sama dengan 2, 2,0. Dan yang kedua, min 2,0 gitu. Nah, yang kedua, ini kita udah dapat nih titik potong dengan sumbu X, yaitu 2,0 dan min 2,0. Kemudian setelah titik potong dengan sumbu X, kita menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ya, kita di sini 4 min X kuadrat sama dengan Y. X-nya kita ganti dengan 0. 0 pangkat 2 kan 0. 4 min 0 adalah 4. Berarti Y sama dengan 4. Kita dapat Y sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, yang ketiga, menentukan titik puncak. Ya, untuk membuat grafik ini kita membuat titik puncak, yaitu lambangnya XP, YP. Ini ada rumusnya. XP ini didapat dari min B per 2A dan YP didapat dari B kuadrat min 4AC
per min 4A. B kuadrat min 4 kali A kali C per min 4 kali A. Oke, untuk soal ini kita tentukan dulu nilai XP-nya. Min B-nya adalah 0 ya di sini. Jadi min 0 per 2 kali A-nya adalah min 1. 2 kali min 1 kan min 2. Tapi min kali 0 kan 0. 0 bagi apapun hasilnya adalah 0. Nah, untuk YP-nya B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya adalah 0 kan? 0 kuadrat min 4 kali A-nya tadi di sini adalah min 1. Tuh, C-nya adalah 4 per min 4 dikali A-nya adalah min 1. Kita ganti ya di sini. Dah, 0 pangkat 2 kan 0. Ini min 4 kali min 1 kali 4 hasilnya adalah 16. Nah, min 4 kali min 1 hasilnya adalah 4. 16 bagi 4 adalah 4. Berarti kita dapat titik puncak koordinatnya adalah 0,4. Oke, nah di sini untuk sketsanya nanti kita akan parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kita cek, lihat nilai A-nya. Oh, nilai A-nya adalah min 1 kurang dari 0. Berarti nanti dia akan terbuka ke bawah. Karena A sama dengan min 1 negatif, maka bentuk grafiknya nanti parabola terbuka ke bawah. Ini buat kita ancar-ancar aja ya. Oke, nah kita tadi udah dapet koordinat titiknya adalah itu tadi ya. Nah, ini yang kita perlukan nih koordinat titiknya 2,0 min 2,0 ini kita taruh ya. Ini kita udah dapatkan nih titik poten dengan sumbu X, titik poten dengan sumbu Y, dan titik puncak. Nah, semua kita kita taruh di bidang kartesius. Titik 2,0 ini 2,0. Titik min 2 min 2,0 ini min 2,0. Dah, kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,4. Dah, titik puncak 0,4 kebetulan sama nih, titik potong dengan sumbu Y dan titik puncaknya sama-sama 0,4. Oke, nah sekarang kita mau buatnya kemana tadi? Ke atas atau bawah ini? Tuh. Nih, ini puncaknya nih, ini yang jadi puncaknya. Nah, berarti kita dari sini kita hubungkan kemari. Tuh. Kita buat sini. Nah, ini kita buat karena di sini adalah kurang dari sama dengan, maka di sini kita buat garisnya tebal ya, garis tebal. Nanti kalau jika di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka ini harusnya garis putus. Nah, bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya dari gambar ini? Sama seperti tadi, kita ambil lagi titik uji. 0,0. Nah, 0,0 ini ada di namanya ini di dalam ya, di dalam dari parabola gitu. Masukkan ke soalnya, Y kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat. Ganti Y-nya dengan 0, X-nya dengan 0. Nah, ternyata nih 0 pangkat 2 kan 0, 4 min 0 kan 0. 4 min 0 adalah 4. Jadi sini ada pernyataan 0 kurang dari 4. Ini adalah pernyataan yang ibu salah nih. Masa 0 kurang dari 4 pernyataan yang salah? 0 kurang dari 4 pernyataan yang benar ya. Soalnya lebih kurang dari sama dengan kan ya. Iya, ini 0 kurang dari 4 adalah pernyataan yang benar. Maka karena dia pernyataannya benar, maka arsirannya harusnya bukan berlawanan nih, tapi ke arah titik uji, berarti ke sini. Nah, ini berarti adalah daerah penyelesaiannya nih. Ini adalah daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat. Tuh. Nah, untuk menentukan bentuk parabola nanti ancar-ancar ya, selain kita terbuka ke atas terbuka ke bawah, nanti kita ada lagi nih dicek juga yang namanya, selain mencek nilai A koefisien dari suku X kuadrat, kita bisa juga cek nilai D diskriminannya, yaitu nilai dari B kuadrat min 4 kali A kali
C. D ini rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Apa sih untuk asesmen kita aja? Jika nanti A-nya lebih dari 0 dan nilai D-nya ini, ya, B kuadrat min 4AC-nya itu nanti lebih dari 0 atau bilangan positif, maka nanti bentuk parabola itu akan terbuka ke atas dan akan memotong sumbu X di 2 titik gitu. Nah, nanti untuk kita membuat sketsanya ya lebih ini lagi ya. Jadi nanti jika A-nya itu lebih dari 0 atau A-nya bilangan positif dan D-nya juga itu dapat bilangan positif atau D lebih dari 0, maka nanti parabolanya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik gitu. Nah, kemudian jika nanti kita lihat A-nya itu lebih dari 0 atau positif dan D-nya nanti dapat hasilnya nih 0, maka dia akan menyinggung terbuka ke atas, parabola terbuka ke atas dan akan menyinggung sumbu X. Selanjutnya, jika A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Nah, parabola pasti terbuka ke atas, tapi nanti kalau D-nya itu kurang dari 0 berarti nanti D-nya itu nilainya bilangan negatif. Maka dia parabola terbuka ke atas dan berada di atas sumbu X. Gitu. Nah, kemudian jika A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0, parabola akan terbuka ke bawah. Kan A-nya kurang dari 0, terbuka ke bawah kan? Tapi jika nanti D-nya lebih dari 0, akan memotong sumbu X di 2 titik. Terbuka ke bawah tapi memotong sumbu X di 2 titik. Terus kemudian jika A-nya kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah. Tapi nilai D-nya itu 0 dapatnya. Akan menyinggung. Ini namanya menyinggung ya. Parabola menyinggung. Menyinggung sumbu X. Dan jika A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke atas dan berada di bawah sumbu X, tidak memotong dan juga tidak menyinggung.